teman-teman, ada hal yang menarik tentang gerakan roket. Teman-teman sudah pernah melihat atau mungkin sudah pernah membaca bagaimana prinsip kerja dari roket. Roket yang membawa misi-misi penerbangan luar angkasa. Nah, sekarang kita ingin mencoba menerapkan prinsip dasar dari gerakan roket itu. Saya ingin melakukan suatu demonstrasi yang sangat sederhana untuk membuktikan prinsip dasar kerja dari gerakan roket atau mesin roket. Tapi kita akan menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya setelah kita melakukan eksperimen yang satu ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya memiliki sebuah tali yang panjang. Saya menyambungkannya, kedua ujungnya diikat mati dan diusahakan supaya tali ini terenggang dengan sangat kaku. Nah, saya mempunyai sebuah balon. Nah, balon ini saya tiup, tadi sudah saya tiup dan ujungnya saya ikat. Nah, di permukaan bagian atas balon ini saya rekatkan dengan isolasi. Dan ini ada sebuah pipet yang berukuran kecil, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, pipet ini berfungsi sebagai jalur lintasan dari agar balon ini bisa bergerak dengan leluasa ya. Nah, teman-teman akan memperhatikan bagaimana balon ini bisa bergerak dari ujung tali yang satu ini sampai di ujung yang sana. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kita akan melakukannya. Nah, saya membuka dulu ikatan tali ini. Mungkin agak lama teman-teman. Gerakan balon ini dibuat untuk membuktikan gerakan roket seperti yang saya sudah utarakan pada bagian awal. Sambil menunggu, nah teman-teman, saya sudah melepas ikatan ujung balonnya. Sekarang saya akan saya masih memegang leher balon ini dan saya akan melepas balon ini. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Sampai 3 ya, seperti biasa. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa memperhatikan bagaimana balon tadi bisa bergerak dari ujung ikatan tali sampai ujung ikatan tali yang satunya lagi. Nah, prinsip dasarnya adalah di sini berlaku hukum aksi reaksi. Di sini ketika saya melepas ikatan leher balon itu, saya berusaha untuk membuat udara yang berada di dalam balon itu supaya keluar. Nah, keluarnya udara dari leher balon itu merupakan aksi. Jadi istilahnya udara itu memberikan aksi. Nah, itu disebut sebagai gaya dorong ke belakang. Tapi teman-teman, meskipun gaya ini disebut gaya dorong ke belakang, bukan berarti balonnya akan bergerak ke belakang. Tapi ada sebuah reaksi atas aksi tersebut. Nah, reaksi ini berupa gerakan balon ke depan. Nah, ketika setiap waktu aksi itu selalu diimbangi dengan reaksi dari gerakan balon yang terus bergerak ke depan. Nah, ini terus berlangsung sampai udara yang berada di dalam balon itu habis. Nah, kita bisa menganalogikan udara itu sebagai sebagai bahan bakar pada mesin yang membawa roket. Nah, teman-teman bisa membayangkan bagaimana kira-kiranya bahan bakar pada roket itu keluar dan membuat roket itu bisa naik dan bergerak sampai pada suatu ketinggian di atas permukaan bumi. Itu prinsip yang sederhana sekali. Teman-teman bisa mempelajarinya sendiri ketika di sekolah ataupun bisa membuat eksperimen sederhana ini di rumah. Oke, terima kasih teman-teman.